warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di acara Outdoors TV. Kali ini kita bakal menonton debat ketiga Capres 2024 sambil mengomentari debat yang sedang berlangsung. Tentunya sambil seru-seruan bersama kami, tapi tetap membahas lebih dalam tentang debat Capres 2024. Seperti yang kita tahu, calon presiden kita yang pertama Pak Anies Baswedan, sedangkan calon presiden yang kedua Pak Prabowo Subianto, dan ketiga adalah Pak Ganjar Pranowo. Dalam diskusi kali ini, saya ditemani oleh 3 pengamat calon presiden 2024. Selamat datang Bapak dan Ibu di Outdoors TV. Kali ini kita akan mereaction pada debat ketiga Capres di Istana Senayan. Nah, mari kita mulai menonton debat ketiga Capres 2024. Nomor urut 3, Bapak Ganjar Pranowo menyampaikan visi misi dan program kerja kami. Persilakan Bapak untuk menuju ke podium. Dalam waktu 4 menit dimulai saat Bapak berbicara. Terima kasih. Selamat malam Bapak Ibu sekalian yang hari ini hadir di studio dan tentu saja yang... Nah Pak, sekarang ini Pak Ganjar sudah menyampaikan visi misinya. Bagaimana tanggapan Bapak tentang visi misi dari Pak Ganjar? Menurut saya, Pak Ganjar sudah cukup jelas tadi menyampaikan visi misinya, yaitu ingin menjadikan politik sebagai alat untuk negosiasi di luar negeri. Dan menurut saya, ini hal yang bagus karena bisa tahu berpeluang membuat Indonesia bisa bersaing dengan negara-negara lain. Tapi Pak, dalam pertahanan tentu politik tidak cukup untuk membuat pertahanan Indonesia menjadi lebih kuat, Pak. Tentu perlu elemen-elemen pendukung selain politik. Dan juga Pak, cukup sulit loh menggunakan politik sebagai alat negosiasi. Karena politik kita itu terlalu memberi kebebasan dalam berpendapat. Sehingga sekarang banyak pejabat ataupun masyarakat menjadi sewenang-wenangnya dalam bertindak. Memang, tapi politik ini bisa membuat kita bekerja sama dengan orang lain sehingga kita bisa terjalin dengan negara lain. Dan itu bisa membuat pertahanan kita kuat di luar negeri karena diplomasi kita sudah kuat. Baik Pak Bu, mari kita lanjut tontonan debat kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang saya hormati. Malam ini kita membicara tema-tema yang sangat penting. Pertahanan, hubungan internasional, geopolitik, globalisasi, keamanan. Dengan demikian, kita kembali kepada dasar kita, tujuan nasional yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar kita, dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, tercantum sangat tegas bahwa tujuan nasional kita yang pertama adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Jadi, fungsi dari negara yang pertama adalah melindungi, berarti pertahanan. Memahami negara kita sangat besar, sangat kaya, ratusan tahun, negara-negara dari jauh datang ke Nusantara ini untuk intervensi, untuk mengganggu, untuk adu domba, dan untuk mencuri kekayaan kita. Sampai kita merdeka, kita pun harus berhadapan dengan kekayaan alam kita diambil dengan murah. Karena itu, untuk kita menjadi negara makmur. Silahkan pengamat Capres nomor urut 2 menanggapi visi misi Bapak dari Prabowo Subianto. Langsung saja Pak. Ya, seperti tadi yang kita lihat, Pak Prabowo tadi menyampaikan visi misinya, yaitu tujuan nasional Indonesia yang seperti
Bapak jangan tegang-tegang karena acara kita kali ini Pokoknya santai. dibawa santai, relax. Pak. Ya udah. Yang tercantum di undang-undang yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Jadi fungsi negara yang pertama melindungi berarti pertahanan. Itu pedih sekali. Itu tingkat keluarga, pencurian ikan, pencurian pasir, itu menandakan bahwa kita kebobolan. Dan lebih jauh lagi, ironisnya, Kementerian Pertahanan menjadi kementerian yang dibobol oleh hacker di 2023. Sebuah ironi, karena itu kita ingin mengembalikan, dan 700 triliun anggaran Kementerian Pertahanan tidak bisa mempertahankan itu, justru digunakan untuk membeli alat-alat alutsista yang bekas. Di saat tentara kita lebih dari separuh tidak memiliki rumah dinas, sementara menterinya punya, menurut Pak Jokowi, punya lebih dari 340 hektar tanah di Republik ini. Ini harus diubah. Tambah lagi food estate singkong yang menguntungkan kroni, merusak lingkungan, dan tidak menghasilkan. Ini harus diubah. Kami akan memulai dengan kepemimpinan yang menjunjung tinggi etika, kepemimpinan yang mengandalkan data, informasi, kapasitas yang serius. Kita ingin Republik ini berperan di level global, dijaga secara serius untuk rumah tangga, untuk nasional, sehingga kewibawaan kita adalah kewibawaan berdasarkan kekuatan. Untuk itu kita butuh perubahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, debat kali ini semakin seru ya Pak Ibu, karena soalnya para capres kita ini, nah bagaimana pendapat Ibu setelah menonton video visi misi calon presiden nomor urut 1? Seperti yang disampaikan tadi dari calon presiden kita nomor urut 1 yaitu Pak Anies menyampaikan kalau warga negara Indonesia memberikan kepercayaan kepada Pak Anies, maka Pak Anies akan mengembalikan posisi Indonesia menjadi pelaku utama di konstelasi global. Indonesia tidak akan hanya hadir sebagai penonton, tetapi sebagai pelaku utama dalam menentukan arah perdamaian dan kemakmuran di seluruh bangsa Indonesia. Baik Ibu, langsung saja Ibu menjawab dari pertanyaan Pak Arifin. Tapi menurut saya Pak Anies tidak menyinggung atau menjatuhkan tidak menyinggung calon presiden 02. Karena apa yang dibicarakan Pak Anies itu sesuai dengan fakta atau sesuai dengan yang terjadi sekarang ini, bahwasanya Menteri Pertahanan memang dihack atau dibobol. Dan seharusnya itu menjadi tanggung jawab dari Menteri Pertahanan. Oke Bu, jawabannya sudah jelas. Ya, saya terima. Wah, ternyata hebat ya semua calon presiden kita ini. Semua mempunyai kekurangan dan kelebihan masing-masing. Terima kasih kepada pengamat-pengamat yang sudah datang pada acara ini, dan terima kasih kepada penonton-penonton yang sudah menonton video Abdirs TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.